Oke, apa kabar semuanya? Masih ingat mengenai inti dari pelajaran minggu lalu, yaitu algoritma harus berhenti setelah sejumlah langkah terbatas. Setiap langkah harus terdefinisi dengan tepat dan terurut. Kemudian algoritma boleh memiliki 0 atau lebih input dan juga memiliki 0 atau lebih output, serta harus efisien dan efektif. Nah, pada minggu ini kita akan melakukan review mengenai apa itu proses ketika ada masalah untuk menghasilkan solusi atau output. Masalah itu sebagai input dan solusi itu sebagai output. Nah, algoritma itu adalah proses untuk menghasilkan solusi berdasarkan masalah, atau proses untuk proses dari input menjadi output. Untuk menghasilkan solusi kita membutuhkan namanya proses. Nah, proses inilah yang dinamakan algoritma. Untuk menghasilkan solusi atau output dibutuhkan sejumlah proses. Nah, proses ini yang dinamakan algoritma. Apa peran programming pada algoritma? Yaitu mengubah algoritma menjadi bahasa yang dimengerti oleh komputer dan memanfaatkan kekuatan komputasional untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini review mengenai materi minggu lalu. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar algoritma dan pemrograman. Jadi, struktur dasar pada algoritma terdiri dari kumpulan. Jadi, struktur dasar pada algoritma ada 3. Yang pertama, sequence atau runtunan. Yang kedua, selection atau branching. Itu merupakan pemilihan atau percabangan. Dan yang ketiga, repetition atau looping atau pengulangan. Sequence itu diibaratkan seperti kasus memindahkan isi A, menukarkan isi A ke B dan B ke A. Seperti ini akan kita pelajari pada pertemuan kedua. Sequence itu yaitu algoritma memindahkan isi B ke C. Kalau kita review mengenai minggu lalu, berarti algoritmanya untuk memindahkan isi A ke B dan B ke A, yaitu caranya pindahkan isi B ke C, kemudian pindahkan isi A ke B, dan pindahkan isi C ke A. Nah, ada juga selection atau branching. Ini merupakan pemilihan atau percabangan. Jadi algoritmanya diibaratkan seperti ketika kita memiliki ada tong untuk paper, tong untuk plastik, kemudian kita di sini tersedia 4 tong, di mana ada tong yang khusus untuk paper, plastik, cans, dan gelas. Jadi algoritmanya adalah jika kertas kita masukkan ke tong biru, jika plastik kita masukkan ke tong warna hijau, jika kaleng kita masukkan ke tong kuning, dan jika gelas masukkan ke tong merah. Kemudian ada istilah. Nah, kemudian ada repetition atau looping, yaitu pengulangan, di mana diibaratkan seperti kasus permen. Kita memiliki bungkusan permen yang akan dibagikan kepada 3 anak. Jadi cara membagikan hingga permen tersebut habis adalah algoritmanya sebagai berikut. Berikan 1 permen kepada anak pertama, terus berikan lagi 1 permen kepada anak kedua, berikan lagi 1 permen kepada anak ketiga, sampai permen tersebut habis. Itulah yang dinamakan pengulangan atau looping. Nah, ini ada
Nah, mengenai pengulangan akan kita pelajari pada pertemuan keempat, pada pertemuan 4 ke atas. Dalam sebuah algoritma bisa terdapat sequence, selection, dan perulangan dalam berbagai kombinasi yang berbeda. Misalnya, perulangan bersarang, jadi perulangan di dalam, misalnya perulangan bersarang, percabangan dalam percabangan, repetition dalam percabangan dalam perulangan, dan seterusnya. Masih banyak berbagai kombinasi di antara runtunan, percabangan, dan perulangan. Nah, di pertemuan kedua kita akan mempelajari mengenai apa itu variabel, tipe data, dan operator. Jadi, dalam algoritma, kita akan berurusan dengan berbagai jenis tipe data. Kita membutuhkan sebuah cara untuk merepresentasikan atau mewakili informasi dari masalah dunia nyata menjadi informasi algoritma yang dimengerti oleh komputer kita. Tipe data itu ibaratnya bilangan bulat, itu ada integer, long, bilangan real, float, logika, boolean, yang biasa isinya 01. Kalau bilangan bulat biasa 1, 2, 3, itu yaitu integer sama long. Long itu yang biasa lebih panjang ukurannya, seperti 100 ribuan, 200 ribuan, dan sebagainya. Kalau bilangan real atau float itu yaitu yang ada koma-koma atau desimal. Kemudian ada lagi logika, boolean yang biasanya true false. Karakter itu satu cara, misalnya huruf A, huruf B, dan sebagainya. Nah, kumpulan karakter itu yang dinamakan string. Dalam algoritma seringkali kita akan mempelajari nilai, merubah nilai, dan menggunakan nilai pada data. Jadi, variabel lah yang digunakan untuk menampung data yang nilainya akan berubah atau dipakai kembali. Setiap variabel memiliki tipe data tertentu. Tipe data tertentu tersebut yang tadi bisa saja bilangan bulat, bilangan real, logika, karakter, tapi disimbolkan dengan integer, float, boolean, atau char atau string. Tapi kalau nanti akan kita praktekkan mengenai kelima tipe data tersebut. Tapi kalau di Python seharusnya kita tidak perlu deklarasi tipe data. Tiap variabel harus diberi nama dan variabel dapat di-output atau di-input nilainya. Jadi variabel itu bisa di-printkan atau di-input nilainya. Ibaratnya dicetak keluar atau diberi masukan. Ada beberapa syarat ketentuan dalam membuat variabel. Misalnya, penamaan variabel sebaiknya eksplisit sesuai dengan tujuan dari pembuatan variabel tersebut. Misalkan ketika kita mau membuat sebuah variabel untuk menampung angka, berarti kita namakan variabel tersebut misalnya angka. Kan tidak mungkin kita memberi nama variabel tersebut huruf, ternyata variabel huruf tersebut bisa menampung angka. Jadi memberi penamaan variabel yang sewajarnya sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan. Kemudian penamaan variabel tidak boleh melibatkan spasi, misalnya gelas A daripada A, gelas B daripada B. Intinya kalau kita mau memberi nama variabel dia harus menyambung ya, gelas A, tak ada spasi, daripada
Kita tidak boleh memberi nama variabel misalnya gelas spasi A, seperti itu kan. Kemudian penamaan variabel sebaiknya dimulai dengan huruf. Jadi kalau misalnya gelas 1, gelas 2, lebih baik gelas 1 tanpa spasi, itu lebih baik dibandingkan kalian menulis 1 gelas. Nah, pada bahasa pemrograman tertentu, penamaan variabel biasanya case sensitif. Case sensitif itu ibaratnya huruf kecil tidak sama dengan huruf besar. Jadi nama berbeda dengan nama yang N huruf awalnya besar itu berbeda dengan huruf caps lock dan berbeda dengan huruf kecil. Kemudian penamaan variabel jangan bertabrakan dengan reverse word pada bahasa pemrograman tertentu. Misalnya nanti ada penggunaan for, if, itu jangan digunakan pada nama variabel karena itu adalah sudah fungsi bawaan dari bahasa pemrogramannya. Nah, ini ada opsional berikan penanda tipe data pada variabel. Nah, jadi tipe data tersebut tadi ini ada integer, long. Pada kebanyakan bahasa pemrograman kita harus mendeklarasi tipe data terlebih dahulu. Namun ada juga bahasa pemrograman yang tanpa harus deklarasi tipe data, seperti bahasa Python yang nanti akan kita pelajari. Kemudian nama variabel yang baik misalnya ini f panjang segitiga. Jadi ketika yang biasanya kita mau tulis spasi, kita buatnya jadi huruf kapital. Jadi tanpa spasi, tapi kalau biasa kan kita tulis panjang segitiga, panjang spasi segitiga, karena di sini tidak boleh ada spasi. Untuk memudahkan cara membacanya, kita membuat ada huruf kapital. Jadi P besar, S besar, atau panjang segitiga, S-nya besar. Ya, ini get customer name. Kan lebih mudah terbaca ya dibandingkan kita menulis semua huruf kecil. Jadi atau get customer name, I lebar dan sebagainya. Kalau yang satu kata itu biasanya huruf kecil. Yang misalnya lebih dari, kalau ini kan misalnya 3 kata ya. Jadi kita buat yang pertama kecil, yang kedua besar, yang ketiga besar. Seperti itu. Tadi ada kita singgung mengenai reserve word. Nah, ini contoh reserve word yang tidak boleh dijadikan nama variabel. Misalnya false, non itu tidak boleh dijadikan nama variabel karena bisa bertabrakan ya dengan reverse word tadi. Jadi nanti pada Python, yaitu bahasa pemrograman yang akan kita pelajari, tipe data dari variabel tidak perlu dideklarasi secara spesifik. Pada Python, penamaan variabel bersifat case sensitif. Jadi seperti tadi ya, huruf besar tidak sama dengan huruf kecil. Nah, ini nama yang tidak boleh diberi pada nama variabel, yaitu nama pada reserve word. Contohnya temperatur 98,6 itu tipe data float karena ada koma ya. Yang tadi. Kemudian operator digunakan menghubungkan dua variabel, dua konstanta ataupun variabel dengan konstanta. Pengguna operator menghasilkan nilai baru dengan tipe data yang bisa sama atau berbeda dengan sebelumnya. Untuk tipe data berbeda, terdapat operator yang berbeda pula.
Contohnya ini operatornya. Ada tambah, kalau di Python tambah, kurang sama ya. Kok kali dia bintang. Pembagian ada 1 garis atau sama 2 garis atau. Kok 2 itu pembulatan, 1 itu hasil seperti biasa. Kalau perpangkatan dia bintang 2 kali, sisa bagi dia persen atau modulus. Jadi ada tanda operasi dan atau bukan. Bukan itu not, atau or, dan and to di Python. Simbolnya biasa seperti ini. Kalau perbandingan sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, seperti ini. Jadi kok sama dengan 2 kali ya, sama dengannya, perbandingannya. Misalnya jika A sama dengan B, berarti A sama dengan B, seperti gitu. Nah, ini kekuatan operatornya. Bisa dilihat di tabelnya ya. Jadi semakin kekuatan eksponensial, pangkat lebih besar dari tambah. Jadi selesaikan pangkat dulu baru tambah, seperti itu ya. Yang lainnya juga sama. Lalu kita masuk mengenai cara mendefinisikan permasalahan. Pada Python, input digunakan untuk menerima nilai sesuai dengan masukan pengguna. Jadi kalau inputnya nilai, maka masuknya juga nilai. Pada Python, input akan digunakan untuk menerima nilai sesuai dengan masukan pengguna. Jadi kalau pengguna memasukkan angka 5 pada variabel, misalnya nama variabelnya angka sama dengan 5, maka itulah yang namanya input, menerima nilai sesuai dengan masukan pengguna. Jadi ketika lebih tepatnya nanti kita langsung praktekkan. Kemudian pada Python, pemberian nilai pada variabel yang dapat menyesuaikan tipe data. Pemberian nilai pada variabel yang dapat menyesuaikan tipe data. Namun pemberian nilai pada variabel melalui input akan selalu bertipe data string, harus melalui konversi. Jadi kalau kita misalnya input angka 5 itu merupakan string. Untuk membuat konversi jadi integer, maka harus kita lakukan konversi integer seperti int dari string untuk menghasilkan nilai integer. Begitu juga misalnya kita ingin mengkonversi integer menjadi string, kita melakukan yang namanya konversi string. Pemberian nilai pada variabel melalui input akan selalu bertipe data string. Jadi ketika apapun nilai yang kita input, awalnya itu adalah string. Misalnya kita input X itu string, kita input 5 itu juga dianggap string. Jadi untuk membuat dia menjadi angka atau integer, kita harus mengkonversi menjadi integer. Untuk membuat angka 5 tersebut menjadi tipe data integer, maka kita lakukan konversi terhadap string angka 5 tersebut. Nah, output pada prakteknya tidak selalu berupa keluaran variabel tunggal. Seringkali output digabungkan dengan variabel atau konstanta lain. Misalnya ada variabel 1 nama isinya hello, variabel 2 nama, misalnya variabel var1 isinya hello, var2 isinya nama Anda. Jadi untuk mendemokan hello, nama Anda, kita mau menggabungkan stringnya, jadi var1 tambah var2. Jadi algoritma itu
muncul dari masalah atau input algoritma dari menukar isi di dalam gelas. Masalahnya adalah input. Jadi prosesnya yaitu algoritmanya. Misalnya, pertama kita input itu merupakan masalahnya. Kita mau menukar isi A menjadi B dan B menjadi A. Kalau di pemrograman ibaratnya kita ingin menukar isi variabel A menjadi variabel B dan variabel B menjadi variabel A. Algoritmanya yaitu kita pindahkan isi B ke C, A ke B, dan C ke A. Kalau di pemrograman berarti B sama dengan C. Kalau di pemrograman berarti C-nya sekarang kan jadi A. C-nya kok pindahkan isi B ke C, berarti C sekarang sama dengan B. Berarti C sama dengan B, kemudian B sama dengan A, dan A sama dengan C. Seperti itu. Jadi setelah dilakukan proses, maka dihasilkan output, yaitu A menghasilkan larutan biru, B menghasilkan larutan abu. Nah, ini ada latihan, bisa kalian coba buat ya. Misalnya pertama menampilkan tulisan halo siapa nama Anda. Pengguna dapat menginput nama setelah tulisan di atas. Menampilkan tulisan halo siapa nama dosen Anda. Kemudian pengguna menginput nama dosen setelah tulisan di atas. Oke, pertama layarnya muncul halo siapa nama Anda. Ini kalian input. Kemudian misalnya ini print. Ini outputnya pertama. Outputnya halo siapa nama Anda. Oke, kalian input nama Anda, kemudian output lagi halo siapa nama dosen Anda, kalian input lagi nama dosen Anda. Nah, setelah kalian input akan dilakukan proses. Berarti di sini ada variabel untuk menyimpan nama Anda sama variabel untuk menyimpan nama dosen. Yaitu munculkan selamat menikmati pengantar algoritma. Nama Anda itu input ya, input tadi, dan nama dosen input yang kedua tadi. Jadi printnya ini stringnya, nama Anda itu yang kamu input, nama dosen yang kamu input kedua kalinya. Seperti itu. Menukar isi gelas yang tadi ya, A ke B, B ke A. Nah, coba buat algoritmanya dan programnya menggunakan Python. Jika pada variabel masing-masing gelas bertipe data string. Jadi misalnya gelas A isinya larutan X, gelas B larutan Y. Kita mau pindahkan kedua gelas tersebut. Untuk yang latihan 8 menghitung luas persegi panjang segitiga dan lingkaran. Luas persegi panjang berarti P kali L. Kalau luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Kalau luas lingkaran pi r kuadrat. Ini konversi suhu dari Celsius, Raymond, Fahrenheit, Kelvin. Kemudian perhitungan panjang sisi miring untuk segitiga Pythagoras ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ada lagi latihan 11, mengkonversi jarak X dalam kilometer, meter, sentimeter. Jadi di sini ada 26.261.341 ya, 341. Jadi kalau kilometer kan berarti baginya kilometer, hektometer, dekameter, ini dalam sentimeter ya. Kilometer ke sentimeter berarti berapa anak tangga. Kilometer, hektometer 1,
dekameter, meter, desimeter, sentimeter, berarti 5 ya. Kalau kita bagi 10, berarti kalau kita bagi 10 pangkat 5 hasilnya 2 km. Kalau meter, desimeter, sentimeter bagi 2 ya. Sepuluh pangkat 2 berarti 6. Kalau latihan besar kita disuruh untuk mengkonversi jarak dalam bentuk sentimeter ke dalam kilometer, meter, sentimeter. Jadi 26 sekian ini kita konversi menjadi kan dalam bentuk satuan sentimeter ya. Kita ubah jadi berapa kilometer, berapa meter, dan berapa sentimeter. Latihan 12 disuruh untuk menghitung selisih waktu antara dua informasi waktu yang berbeda. Misalnya selisih jam 7 dan 8 itu dikurangkan 1 jam. Ya, itulah sekian dari pertemuan kita mengenai input proses output. Minggu depan kita akan memasuki percabangan. Sekian dan terima kasih.